Assalamualaikum Bu Rizka, gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Nur, alhamdulillah baik Bu hari ini. Hari ini Bu Rizka akan menjadi coach. Sudah siap? Insya Allah siap Bu. Oke, baik. Saya di sini sebagai supervisor. Nanti yang pertama kita lakukan adalah kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, yang mana Bu Rizka akan menerapkan prinsip coaching, yaitu hubungan kemitraan. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selain itu, nanti kompetensi inti yang ingin dicapai ada 3, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, menggunakan teknik rasa dan tentunya alur tirta. Kira-kira Bu Rizka sudah siap? Sudah siap Bu Nur. Nah, selanjutnya pada kompetensi ini ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi manakah yang ingin dikembangkan Bu Rizka? Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Luar biasa. Nah, berarti kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya Bu? Iya Bu. Nah, dari kompetensi tersebut, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Iya, nanti untuk kompetensi spesifiknya saya akan melakukan kehadiran penuh supaya saya bisa menggali informasi dan potensi coaching. Saya kemudian akan menuntun mencari solusi yang tepat atas permasalahan yang telah beliau temukan. Baik, memang kehadiran secara penuh merupakan kemampuan untuk sepenuhnya fokus pada coaching yang akan membantu Ibu memunculkan kompetensi lain dari coaching saat berjalan. Nah, Anda sebagai coach akan menunjukkan sikap terbuka, ingin tahu dan menghargai. Nah, Bu Rizka, bagaimana penilaian Bu Rizka terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya merasa ini adalah hal yang penting dalam proses coaching karena dengan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh maka saya akan dapat menangkap alur dari permasalahan coaching. Tanpa adanya itu maka proses coaching tidak akan dapat dilanjutkan. Bagus sekali Bu Mei Rizka. Nah, lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Apa yang akan kita kembangkan saat ini? Saya harapkan yang pertama adalah bahwa nanti dalam saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusinya atas permasalahan yang beliau temui. Baik, semoga dari harapan yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal. Ya, semoga kita tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Ibu yang saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan coaching bersama dengan coaching, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke Bu, terima kasih Bu Dur. Apakah Bu Mei Rizka sudah siap? Siap Bu. Nah, baik, silakan dimulai proses coachingnya. Assalamualaikum Bu Fatona. Waalaikumsalam Bu Rizka. Bagaimana perasaannya Bu Fatona hari ini? Wah, perasaanku hari ini nano-nano Bu. Nano-nano, seperti permen ya Bu? Iya, Nano-nano. persis Bu, rasanya ada asam ada, manis ada. Terus gimana ya Bu, pokoknya campur aduk jadi satu. Oh begitu ya. Ada apa sebenarnya Bu kok sampai campur aduk rasanya? Gini Bu, di kelas saya kan jumlahnya cuma 2 anak toh. Iya toh. Iya. Yang 2 ini, itu mesti senengannya nih Bu, kesukaan itu bertengkar pasti. Rese lah di dalam kelas itu. Kalau kelasnya itu diam, ketika diam, dia itu pasti rese sendiri. Ada aja yang dia perbuat itu Bu, jadi membuat saya jengkel juga sih. Muridnya berapa Bu jumlahnya Bu? 7 anak. ceweknya 2, cowoknya 5. Oh, ceweknya 2, cowoknya 5. Banyak cowoknya ya, Iya. makanya lebih ramai daripada ceweknya. Terus setiap
hari itu seperti itu atau bagaimana Bu? Ya kadang kala sih Bu, yang namanya anak ya itu juga nggak setiap hari juga sih, tapi hari ini tuh memang benar-benar menjengkelkan dia itu. Mulai dari pagi deh, dianya tuh esrek saja, 2 anak itu ada aja yang dimulai itu. Kira-kira Bu Fatona tahu nggak alasannya kenapa? Alasannya gini Bu, mungkin yang satunya kan karena dia broken home juga sih, yang satunya kan broken home, mungkin dianya kurang perhatian, jadi dia itu cari perhatian. Sedangkan yang dijaili tadi itu anaknya memang gak kenengan lah Bu, dia itu cepet mudah tersinggung gitu, misalnya dijawil gitu saja dia sudah marah. Sedangkan yang satunya yang anak broken home tadi itu malah suka usil banget dia malah, mungkin dia juga pengen deket juga, pengen dapat perhatian lebih dari kita yang sebagai guru juga, mungkin gitu. Berarti menurutnya Bu Fatona kelihatannya anak tersebut nakal atau jauh itu karena broken home itu tadi. Dia mencari perhatian di sekolah karena di rumah mungkin tidak terpenuhi kasih sayangnya. Betul Bu, betul. Terus yang Ibu Fatona lakukan setelah melihat anak tersebut nakal, apa yang Ibu Fatona ingin lakukan atau aksinya seperti apa? Di dalam list rencana saya Bu, perencanaan saya itu saya maunya lebih mendekatkan diri saya, mau memberi perhatian khusus lah buat si anak yang broken home tadi. Lama kelamaan saya juga kasihan Bu melihat setiap hari seperti itu. Terus dari segi pakaiannya pun berbeda dengan teman yang lainnya. Maaf ya nyuwun sewu Bu, kalau teman yang lainnya kan kelihatan rapi, rajin gitu. Ini kadang ngombrot Bu, kadang bajunya kebesaran lah, kadang itu kaos kakinya itu hari Senin pakainya kaos kaki apalah. Jadi dia itu memang benar-benar membutuhkan perhatian yang lebih khusus Bu. Itu yang pertama rencananya. Yang kedua, saya mau juga mendekati anak yang selalu dijaili tadi. Dianya kan bertetanggaan, mungkin dianya itu pingin dekat lah mungkin ya dengan anak yang tadi Bu. Jadi saya mau mendekati juga sama dia, saya mau tak halus gitu Bu, mau tak kasih tahu kalau memang si anak ini tadi itu, si temennya itu bukan jail karena dia itu benci, tapi memang dia pengen berteman. Mau saya beri pengertian seperti itu. Oke, Bu Fatona bagus sekali ya solusinya. Semoga Bu Fatona bisa menerapkannya ya. Kira-kira Bu Fatona ingin melakukan hal itu kapan? Ya secepat mungkin sih Bu, kalau bisa sih besok pada jam pelajaran setelah olahraga. Kan besok hari Rabu ya Bu, pelajarannya kan olahraga. Setelah olahraga dia kan ada pelajaran seni rupa. Nah pada pelajaran seni rupa ini kan dia kan menggambar biasanya di kelas saya, atau pelajaran seni rupa dengan yang lainnya seperti membuat kerajinan yang lainnya. Nah itu kan jamnya kan kita kan lebih luas tau Bu, lebih luasa untuk ngobrol dengan si anak tadi. Nah saya mau mendekatkan diri pada jam pelajaran seni rupa. Oke, berarti besok ya pada saat jam seni rupa. Jadi apa solusi yang Bu Fatona terapkan tadi, skalanya berapa ya Bu kira-kira dari 1 sampai 10 kok efektifannya? Insya Allah itu kok efektifannya itu 8 lah Bu skalanya menurut saya. Itu saya memang benar-benar optimis berhasil. Oke, Bu Fatona, semoga besok bisa terlaksana dengan baik, masalahnya terselesaikan dengan solusi ini. Iya Bu. Tetap semangat ya Bu Fatona ya. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Fatona. Oke. Baik, terima kasih Ibu Fatona dan Bu Rizka sudah melakukan coaching. Nah, sekarang saya mau ke Bu Rizka. Nah, Bu Rizka tadi kan sudah melakukan coaching ya bersama Bu Fatona. Nah, tadi saya amati dari sini ya, kemudian saya catat di lembar observasi. Nah, kira-kira sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, bagaimana Bu Rizka menilai diri atau merefleksi diri Bu Rizka dari performa dalam kompetensi tadi? Iya Bu, saya sudah melakukan dan berusaha untuk hadir secara penuh. Di sini saya mendengarkan apa yang sudah diceritakan dari coaching. Yang kedua, saya berusaha untuk menerapkan alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab.
Jadi tadi saya sudah menanyakan Komitmen Coci untuk melaksanakan rencana yang sudah disusunnya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya secara sadar mendengarkan cerita dari Bu Patona sehingga saya merasa lebih ingin tahu dan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan yang berbobot sehingga Bu Patona dapat menggali potensi sendiri untuk menemukan solusinya. Baik, seperti yang sudah saya catat di sini, Bu ya. Jadi apa yang dikatakan tadi yang disampaikan persis sesuai dengan apa yang saya catat di lembar observasi ini. Terus, bagaimana pendapat Bu Rizka tentang percakapan ini? Maaf. Ya Bu, saya merasa sangat senang karena tadi saya sudah berusaha mengembangkan kesadaran penuh dan alhamdulillahnya dari hasil pengamatan Bu Fitri sudah bisa membantu saya kedepannya agar mengembangkan dua kompetensi yang lain, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin saya akan berlatih untuk lebih baik lagi agar dapat melakukan lebih banyak lagi terkait coaching, terutama untuk mengembangkan kompetensi tersebut terkait mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk lebih meningkatkan kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, rencana ke depan apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan lebih banyak mencari referensi Bu dalam mengcoaching sehingga dengan begitu pengetahuan saya lebih banyak lagi dan akan meningkatkan keterampilan saya tersebut dengan baik kepada anak didik saya maupun kepada teman sejawat saya. Kapan itu akan Bu Rizka lakukan? Segera setelah apa yang sudah kita bicarakan ini, maka saya akan menambah pengetahuan dan keterampilan saya. Saya akan dibantu oleh rekan senior saya yang sudah memiliki keahlian dan meng-coaching. Nah, baik. Dari serangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan, apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses ini? Alhamdulillah Bu, pada proses ini saya mendapat umpan balik yang positif baik dari coach saya Ya. yang Terus? dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan saya mendapat umpan balik yang positif pula dari Bu Patona dalam kompetensi saya coaching hari ini yang telah menerapkan kompetensi coaching dengan baik sesuai dengan alur kita. Baik, semoga Bu Rizka semakin banyak melakukan coaching ya, semakin memiliki kompetensi. Otomatis kalau ketiga kompetensi ini dapat dikembangkan semakin bagus dalam melaksanakan coaching. Saya pikir itu cukup untuk hari ini ya Bu Rizka. Iya Bu Dur, terima kasih banyak Bu Dur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.